Pujilah Tuhan, angkatlah tanganmu kepadanya, kiranya kali bumi yang memberkati umatnya, yang datang untuk berbakti dan melayani. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Datanglah kepada kami ya Allah, seperti kami datang kepadamu. Mari berdoa. Bapa Surgawi, Bapa Pencipta sekaligus pemelihara kehidupan kami, sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Engkau yang dengan setia menyatakan kuasa dan kasih-Mu, menghentak kami semua menikmati hari-hari hidup yang penuh dengan damai dan sejahtera. Terima kasih Bapa, kesempatan ini, hari baru Engkau beri bagi kami. Itu tandanya kami harus memuliakan Tuhan di sepanjang hidup yang Tuhan anugerahkan bagi masing-masing kami. Karena itu Bapa di surga, berkenanlah Engkau memberkati persekutuan ibadah kami, sehingga apa yang kami laksanakan, apa yang kami lakukan benar-benar menyukakan hati Tuhan, mendatangkan berkat bagi kami, mendatangkan sukacita, mendatangkan semangat baru dalam perjalanan hidup kami. Karena itu Bapa, sertailah ibadah kami, biar semua yang kami lakukan menyenangkan hati-Mu. Terpuji nama-Mu ya Tuhan Allah. Ini doa kami, ini permohonan kami, tetapi juga ini syukur dan penyembahan kami kepada-Mu. Ya Yesus Tuhan Juru Selamat bagi kami semua. Amin. Mari berdoa. Bapa, dengan kepala yang tertunduk, namun hati kami dekat kepada Tuhan, kami membawa segala pengakuan dosa kami, karena sesungguhnya kami menyadari di hari-hari hidup yang kami jalani, banyak kali kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Begitu banyak berkat yang kami nikmati dalam hidup ini, namun nyatanya kami belum mampu untuk bersyukur atas apa yang Tuhan beri bagi kami.
selalu kami merasa kurang, padahal sesungguhnya banyaklah yang Tuhan beri bagi kami semua. Ajar kami Bapa untuk lebih lagi tahu bersyukur. Apa yang kami miliki, apa yang kami punyai, apa yang kami dapati, itu semua tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Buat kami untuk tahu bersyukur dan berterima kasih dengan apa yang kami punya. Kami pun menyadari ya Tuhan Allah, terkadang dalam pikiran kami memikirkan hal-hal yang tidak sepatutnya kami pikirkan. Banyak kali kami berpikiran negatif terhadap orang lain. Kami merancangkan sesuatu yang jahat dalam hidup ini, yang sesungguhnya semuanya tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami pun menyadari ya Tuhan, terkadang lewat ucapan yang keluar dari mulut kami tidak memberkati orang lain, tidak membuat hati orang lain bersuka, tetapi justru yang keluar dari mulut kami adalah ucapan-ucapan yang kotor, yang tidak membawa berkat dalam kehidupan kami, tetapi juga dalam kehidupan orang lain. Kami menyadari di hari-hari hidup yang kami jalani, kami selalu melakukan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampunkan kami Bapa, jika Engkau Tuhan dapati perilaku hidup kami tidak mencerminkan kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kami giat membaca firman, tetapi firman tidak kami lakukan dalam hidup ini. Ampuni kami Tuhan, buat kami memahami bahwa kami harus melakukan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan, karena sesungguhnya kami telah menerima yang terbaik dari Tuhan. Beri kami hati yang selalu bersyukur atas hidup yang Tuhan beri, sehingga melahirkan perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa untuk karya-Mu, untuk pengampunan-Mu. Kami siap melangkah lagi, dan kami bertekad untuk merubah cara hidup kami, sehingga semua yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan, mendatangkan berkat dalam hidup kami dan keluarga kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang dengan sukarela memberi pengampunan kepada setiap orang yang menyesali dosanya dan berpaling kepada-Mu. Sekarang ini genapkanlah janji anugerah-Mu yang menyelamatkan itu ke dalam hati tiap-tiap orang yang menyesali dosanya. Hapuskanlah semua dosa kami dan bersihkanlah hati nurani kami oleh pengorbanan Kristus Tuhan kami, dan peliharalah kami selalu dalam damai sejahtera dan kegembiraan kehidupan yang suci, supaya untuk selama-lamanya kami boleh mengasihi Dikau dan mengabdi kepada-Mu. Dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
ke-8 dan ayatnya yang ke-9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya. Hai kaum Israel, pujilah Tuhan. Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan dari Sion, Dia yang diam di Yerusalem. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa Tuhan, Juru Selamat kami, Firman-Mu sumber hidup bagi kami, Firman-Mu kekuatan bagi kami, Firman-Mu adalah pelita yang menerangi setiap langkah hidup kami semua. Karena itu Bapa, di pagi ini ketika kami akan membaca serta merenungkan kebenaran Firman-Mu, maka terangilah hati, buka pikiran kami, buat kami memahami firman ini dengan benar. Sambil tolonglah kami Tuhan, beri kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami semua. Ya Roh Kudus, kuasai hati kami, dan biarlah kebenaran firman-Mu terus menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan kami semua, dalam kami menapaki hari-hari hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, Roh Kudus-Mu menolong kami semua. Amin. Saudara-saudara, dengarkanlah firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 104 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-18. Mazmur pasal 104 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-18. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaan. Firman Tuhan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar loteng di air, yang menjadikan
seterusnya dan selamanya. Dengan samudra raya Engkau telah menyelubunginya. Air telah naik melampaui gunung-gunung. Terhadap hatimu air itu melarikan diri. Lari kebingungan terhadap suara gunturmu. Naik gunung, turun lembah, ke tempat yang Kau tetapkan bagi mereka. Batas Kau tentukan, takkan mereka lewati, takkan kembali mereka menyelubungi bumi. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu, bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung rangkung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan. Bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelangi. Saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati pembacaan firman-Nya yang suci. Marilah kita mengaku pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Damai di hati. Kembali lagi bertanya apa kabar hari ini.
kita terus merasakan kuasa kasih Tuhan yang menghantar kita untuk ada di hari baru, hari pemberian Tuhan bagi orang semua. Dan terima kasih untuk pujian yang disampaikan oleh wanita Ibu Kolom 1 yang mau menyatakan bahwa Tuhan pencipta semesta, yang terus menyatakan kasih-Nya, yang terus memelihara setiap hidup orang semua. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di satu pagi ada seseorang yang duduk sambil menikmati matahari pagi. Lainnya biasa menikmati kopi ya, atau teh pagi-pagi, ini menikmati matahari pagi. Berarti ada jemur ini ya, itu cerita. Dia menikmati matahari pagi sambil dia memandang akan keindahan alam yang dia nikmati. Dan mulai dia mengatakan, Tuhan, Engkau begitu luar biasa. Engkau berkarya atas kehidupan kami manusia. Sobat puisi, karena semua ciptaan ini begitu indah, maka kita harus memuji Tuhan. Kita harus memuliakan Tuhan. Kemudian dalam cerita ini dia merasakan kehadiran Tuhan. Tuhan bertanya, "Hai manusia, apakah engkau mengasihiku?" Dia jawab, "Tentu Tuhan. Iya Tuhan, aku sangat mengasihimu." Kemudian Tuhan bilang, "Kalau dalam waktu kita ciptakan pemana, ngana pe anggota tubuhnya tidak lengkap, apakah ngana masih mengasihiku? Apakah ngana masih mengasihi kita?" Dia berpikir, aduh, kalau anggota tubuhnya tidak lengkap, bagaimana kita mau bergerak, bagaimana kita melakukan sesuatu? Sulit. Maka dia bilang, iya Tuhan, biarpun kita pe anggota tubuhnya tidak lengkap, kita tetap mengasihi Tuhan, kita tetap memuji Tuhan. Tuhan tanya lagi, kalau di waktu kita ciptakan ngana buta dan tidak mampu untuk melihat, bagaimana? Apakah ngana tetap mengasihi? Apakah ngana tetap memuliakanku sebagai pencipta? Dia mulai berpikir, hukuman. Kalau hukuman yang balik dinilai, bagaimana berjalan? Tetapi dia bilang lagi ke Tuhan, iya Tuhan, tentu walaupun kita tidak melihat, namun kita mampu percaya ke Tuhan. Luar biasa. Karena jawaban ini Tuhan pun bertanya, kalau dari waktu kita ciptakan ngana tuli dan tidak mampu mendengar, apakah ngana masih mampu mengasihi dan memuji namaku? Berpikir lagi, ini
Dilekuman lain lagi Tuhan. Berat, tetapi dia katakan, siap Tuhan, kita tetap mengasihi, kita tetap memuliakan Tuhan. Terakhir lagi Tuhan tanya, kalau dengan bisu di waktu kita ciptakan nyanda mampu untuk berbicara, apakah mana tetap mengasihi? Dia tetap mengatakan, iya, kita tetap mengasihi walaupun sulit. Tuhan tanya, dari pertama sampai keempat kita tanya, ngana tetap mengatakan mengasihi. Markia pada ngana masih bikin dosa. Katanya mengasihi walau kurang, walau terbatas, tetapi dosa masih terus ngana lakukan. Dia bilang, Tuhan begitu manusia, kadang-kala masih penuh dengan dosa ini hidup. Kadang-kala masih melakukan sesuatu yang tidak berkenan pada Tuhan. Tetapi Tuhan, kita mohon ampun setiap kita berkesalahan yang kita lakukan pada Tuhan. Kita mau untuk memuji Tuhan. Memang kita sadar kita tidak mampu untuk menerima belas kasihan Tuhan. Tuhan katakan, anakku, karena engkau begitu kukasihi, maka aku mengampuni kesalahanmu dan terus memelihara kehidupanmu. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kita menyadari di sepanjang hidup yang torang jalan, torang bagian dari ciptaan Tuhan. Torang bagian dari ciptaan Tuhan yang termulia, yang paling istimewa dari ciptaan Tuhan yang lain. Baik binatang, baik tumbuh-tumbuhan, atau semua yang Tuhan ciptakan, torang yang paling istimewa. Binatang, hewan, Tuhan ciptakan memiliki otak, tetapi tidak memiliki akal. Tumbuh-tumbuhan tidak memiliki otak, tidak juga memiliki akal, tetapi manusia begitu istimewa. Tuhan ciptakan otak, tetapi juga akal untuk menjalani kehidupan. Tetapi manusia terkadang menjalani hidup tidak menggunakan otak, tetapi menggunakan otot. Apalagi menghadapi berbagai masalah, maka bukan otak yang lebih dulu saya pakai, tetapi otot atau kekuatan. Saudara-saudara, mari kita belajar bersama bahwa kita ini buatan Tuhan, maka sepatutnya kita ada dan bersaksi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Lewat bagian bacaan yang kita baca, Mazmur 104 ayat 1 sampai 18. Pemazmur mau mengajak, pertama dia belum langsung mengajak orang lain, tetapi dia ajak dulu diri sendiri. Terang lihat bagian firman ini, pujilah Tuhan hai jiwaku. Artinya dia mau mengatakan sebenarnya, hei jiwa, hei hidupku, pujilah Tuhan. Torang dulu yang mulai, baru torang panggil dan ajak yang lain. Bagaimana torang semua panggil orang? Mari jopi kolom, mari
mana tidak berbagi, dia itu tidak ada. Jadi artinya bahwa orang dulu yang buka hati, orang dulu yang puji Tuhan, kemudian orang ajar yang lain untuk memuji Tuhan. Pagi ini orang katakan pujilah Tuhan, baru orang ajar suami, istri, anak-anak kita puji Tuhan, memuliakan Tuhan di hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan bagi orang semua. Saudara-saudara, dalam bagian bacaan ini dibagi dalam dua bagian, dari ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9, dan selanjutnya di ayat 10 hingga ayatnya yang ke-18. Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9 adalah ungkapan ajakan pemazmur untuk membawa kehidupan umat Tuhan, mempermuliakan Tuhan di hari-hari hidup mereka. Tantangan pergumulan mereka hadapi dalam perjalanan hidup mereka, tetapi pemazmur mau mengungkapkan bahwa Tuhan yang disembah adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang memiliki kekuatan, yang mampu menjangkau segala sesuatu dalam perjalanan kehidupan manusia. Sehingga ada ini cerita anak TK yang datang di sekolah minggu. Kunci sekolah minggu bilang, sekarang tulis bagaimana anak-anak berpandangan tentang Tuhan. Mulai tulisnya. 3 orang suruh maju di muka, baca apa yang ditulis. Karena anak TK itu jadi orang tulis coret-coret apa, jadi ceritanya. Kalau begitu apa dah bisa jadi kemarin apa yang mau tahu tentang Tuhan. Anak yang pertama dia bilang, Tuhan itu ibaratkan sebuah rumah. Ibu guru sekolah minggu bilang, sebuah rumah? Kenapa dia bilang rumah? Karena sama dengan orang, jangan datang di gereja, datang di rumah Tuhan, berarti Tuhan sama dengan rumah. Ibu bilang, bagaimana ini mau cari mengerti kan? Oh iya, oke, tepuk tangan semua. Baru anak yang kedua lagi, bagaimana pandangan tentang Tuhan? Dia bilang, Tuhan itu seperti gunung, dia besar, dia tinggi, dia gede. Gitu. Ibu lagi mulai berpikir, oh dong, lebih bingung lagi ini kan. Mar anak-anak. Anak ketiga, ibu sekolah minggu tanya, apa pandanganmu tentang Tuhan? Dia bilang, Tuhan itu bagaikan biji mata. Ibu lebih tak tahu, oh biji mata bagaimana ini? Betul dia bilang, karena dia mampu melihat, dia mampu menjangkau segala perbuatan manusia. Saudara-saudara, Tuhan kita adalah Allah yang besar sesuai dengan bagian bacaan kita, tetapi juga dia mampu untuk melihat setiap tingkah laku manusia. Apa yang kita perbuat yang berkenan di hadapan Tuhan, dia mampu menilai semuanya. Dia mampu memperhitungkannya. Karena itu, tetaplah berbuat baik, tetaplah melakukan segala
kehendaki dalam hidup ini. Saudara-saudara, dan selanjutnya pada bagian ayat 10 sampai ayat 18 adalah ungkapan pemazmur tentang bagaimana Tuhan memelihara kehidupan umat. Ketika Tuhan memelihara kehidupan umat, maka terajaklah semua untuk terus memahami dan memaknai kehidupan sambil mengisinya dengan perbuatan-perbuatan yang baik, menjaga alam ciptaan ini sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan menginginkan orang semua untuk terus hidup karena Dia yang telah menciptakan manusia, tetapi juga Dia yang setia memelihara kehidupan ciptaannya. Semua yang Tuhan ciptakan, Dia sanggup untuk memelihara. Tetapi juga kita diingatkan bahwa Tuhan memelihara, Tuhan menciptakan alam, Tuhan memelihara alam semesta, tetapi juga lewat alam Tuhan mampu menunjukkan kuasa-Nya. Tuhan mampu menyatakan bahwa Dia pemilik kehidupan ketika umat tidak mampu menyatakan itu dalam hidup ini. Lewat alam Dia mampu untuk memakainya. Karena itu saudara-saudara, cintai apa yang Tuhan beri, wujudkan kasih dalam setiap keberadaan hidup yang kita jalani. Kita terajak untuk terus merendah hidup kita dengan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, menjaga dan melestarikan alam sekitar menjadi bagian yang harus orang jaga dalam hidup ini. Kuasa kasih Tuhan yang akan terus menyatakannya dalam hidup orang semua. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, karena itu selagi kita hidup, mari kita memuji Tuhan. Selagi kita ada, kita mempermuliakan Tuhan dengan untuk totalitas hidup kita persembahkan untuk Tuhan, memberi pujian kepada Tuhan, memuji Tuhan bukan sekedar hanya lewat lagu, tetapi juga memuji Tuhan lewat tindakan dan perbuatan yang nyata. Saudara-saudara, kita pun harus menghormati semua yang Tuhan ciptakan, karena sesungguhnya ini adalah bagian dari panggilan iman kita. Wujud ungkapan terima kasih kita, wujud rasa syukur kita, kita persembahkan lewat kita memelihara setiap ciptaan Tuhan, menjaga lingkungan agar selalu bersih adalah wujud dari iman kita kepada Tuhan. Lakukan firman ini, maka penyertaan dan kuasa kasih-Nya menjadi bagian hidup orang semua. Amin.
dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Thank you.